Hai Kamers, balik lagi di Sabiga Podcast. Apalah artinya pertemuan tanpa perkenalan. Kenalin, nama aku Fadia dan aku dari angkatan 2020. Di episode kali ini kita mau bahas topik yang seru nih. Langsung aja yuk kita simak sampai akhir. Di episode kali ini aku gak sendirian. Aku mau kenalin ke kalian semua nih narasumber kita yang keren untuk episode kali ini. Namanya Bang Aris Kurniawan. Beliau ini anggota aktif Himakom angkatan 2017 loh. Beliau juga pernah menjabat di kepengurusan Himakom periode 2019-2020. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Bidang Organisasi dan Pengkaderan Himakom Visip UMJ dan sebagai Ketua DPH Himakom Visip UMJ di periode 2020-2021. Langsung aja yuk kita panggil Bang Aris Kurniawan. Halo, apa kabar nih Bang? Om, kakak, enaknya mau dipanggil apa? Panggil kakak atau bang aja boleh. Oke, Bang Aris ya. Apa nih kesibukannya Abang akhir-akhir ini? Kesibukannya sebenarnya kayak main game juga, masih main, terus kayak masih kadang nggak ngapa-ngapain sih di rumah aja. Karena belum wisuda juga. Kalau dengar Abang kemarin habis sidang skripsi ya? Iya, alhamdulillah. Gimana, lancar? Bilang lancar ya, lancar lah alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya Bang, semoga ilmunya berguna dan bermanfaat untuk kedepannya. Oke, jadi organisasi itu kayak wadah orang-orang yang kayak untuk mempunyai tujuan yang sama gitu. Nah, pastinya kan dalam organisasi itu udah ada aturannya sendiri kan, etika. Nah, menurut Bang Aris nih, apa aja sih etika berorganisasi? Kalau menurut gue pribadi adalah ada 2 poin yang paling atas gitu. Jadi kayak tingkah laku dan perkataan. Itu termasuk etika yang menurut gue ya kayak yang udah paling tinggi lah gitu. Yang paling penting. Nah, coba dong dijelasin lebih lanjut lagi kalau misalnya tingkah laku itu tuh contohnya gimana ya kalau etika tingkah laku? Kalau ketika tingkah laku itu seperti yang kita perbuat aja gitu. Ketika kita juga di organisasi itu pasti punya tanda pengenal gitu, seperti yang menggunakan kayak KTA, PDH itu kan sebagai tanda pengenal. Ketika kita bertingkah laku itu dinilai sama orang. Ketika kita berperilaku baik ya organisasi itu dinilai baik, ketika kita berperilaku buruk ya organisasi itu dinilai buruk. Kalau misalnya yang perkataan, hampir sama, dan tapi lebih yang kayak dia lebih terlihat aja gitu, kayak kita ngobrol sama orang yang lebih tua, udah pakai sama gitu. Nah, selanjutnya menurut Bang Aris nih, seberapa pentingnya sih organisasi itu? Penting banget. Untuk mengontrol pikiran kita atau untuk kayak nama baik di organisasi tersebut? Sebenarnya efeknya feedback sih. Jadi ketika kita timbal balik kayak gitu, ketika kita baik sama organisasi, ya nama organisasi itu akan baik. Ketika kita organisasi juga mengajarkan yang baik-baik, kita juga akan mendapat impact itu gitu ya, kayak kita nantinya di rumah, di lingkungan sekitar itu bakal bisa berproses dengan baik. Itu sih pengalaman. Kalau kalian mau tahu nih, pas di jabatannya Bang Aris waktu menjabat Himakom, apa aja sih ketika diterapkan di organisasi Himakom di UMJ? Waktu itu sih kebetulan gue sepakatnya sama teman-teman pengurus itu punya kebijakan, ada beberapa kebijakan yang gue buat gitu. Berarti sebenarnya ketua umum punya kebijakannya. Terus, nah ada kesepakatan yang kita sepakatan itu punya kebijakan. Jadi kayak kita pakai contoh ya. Salah satunya adalah ketika menggunakan PDH nih, terutama kita nggak boleh tuh ya namanya ngerokok sama berkendara. Itu kan kalau dibilang rancu ya sama orang-orang, kayak ih lu lebay banget sih, kenapa sih organisasi lu ributin orang. Sebenarnya bukan itu poinnya, tapi poinnya adalah kita lihat dampak rokok ini sampai mana gitu loh. Ketika kita ngerokok di jalan mungkin ya, kita ngerokok di jalan kayak lihat kok organisasi ini kok kayak gini gitu loh. Nah ketika contoh lagi ketika kita berkendara, ya amit-amit jabang bayinya juga gitu loh. Ketika kita berkendara nih pakai PDH, emang sebenarnya keren gitu, konotasi keren itu ada banget, tapi dampak buruknya kita juga harus lihat gitu. Kayak misalnya kita naik motor ya kan, ugal-ugalan kita buru-buru, kita disuruh sama kawan kita cari peralatan, buru-buru nabrak apa segala macam. Ketika itu kan orang itu lagi pakai PDH gitu, jadi dampak buruknya itu ada, kita juga harus pikir dampak buruknya. Tapi kalau kita sedang kayak ngobrol sama orang yang tua, yang
sama dosennya terutama lagi itu aku baik-baik ya. Kalau misalnya berkendara nih, tadi Fadia penasaran. Kalau misalnya kita pakai PDH terus berkendara itu nggak boleh sama sekali, atau lebih baiknya kayak pakai PDH-nya nanti aja pas udah sampai di kampus. Kan walaupun kita nggak ngebut kan bisa aja kan, kayak ditabrak orang atau gimana, kita nggak tahu. Nah itu poinnya adalah alangkah lebih baiknya, sebenarnya bukan nggak boleh gitu, alangkah lebih baiknya, karena yang kita takutkan, kita antisipasi banget itu yang seperti itu gitu. Kita nggak tahu ntar tiba-tiba kita nggak tahu yang musibah itu datangnya kapan gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas nih seberapa pentingnya etika organisasi. Selanjutnya kalian mau tahu apa sih kendalanya? Pasti ada kendala dong, namanya orang-orang yang disatukan gitu kan di wadah. Menurut Bang Aris, apa aja sih kendalanya dalam berorganisasi? Karakter dari tiap orang-orangnya gitu loh. Contohnya, Karena kita nggak tahu juga nih orang-orang ini gimana, walaupun kita sama satu tujuan itu yang tadi gue bilang. Cuman ini tuh jadi yang kayak kenapa sih ini orang kelas kepala banget gitu loh. Maksudnya kadang yang kayak ribet banget sih yang tadi gue bilang, kayak orang disuruh dianjurkan untuk tidak ngerokok ketika menggunakan PDH, misalnya seorang cowok gitu tetap keras kepala gitu loh. Kenapa sih kayak gitu? Itu kan kendala gitu loh, karakter si orang ini sendiri gitu. itu cara menghadapi, kayak solusi menghadapi kendala tersebut apa? Solusi yang waktu itu gue lakukan sih sebenarnya apa ya kedekatan emosional gitu loh, karena kita juga nggak bisa bilangin orang itu keras-keras. Ibaratnya ketika lu melakukan kesalahan tapi gue tegur lu, gue gampar lu, marah nggak lu sama gue? Marah sih, karena kan kita pasti nggak tahu salah kita juga apa. Iya, mendingan nggak apa-apa misalnya lu tetap melakukan kesalahan itu, tapi yang kayak gue negornya pelan-pelan, terus yang bilangin kayak diajak ngobrol. Jadi nggak yang ketika orang itu salah ya lu harus keras sama dia gitu loh, kecuali kesalahannya benar-benar gitu fatal. Kan tadi sebelumnya nih Bang Aris bilang kalau misalnya organisasi itu punya tujuan bersama. Iya. Nah, tapi kan anggota baru nih yang masuk ke Himakom Fisip UMJ belum tahu dong apa sih tujuan bersama, tujuannya Himakom itu dibentuk, Himakom Fisip UMJ itu dibentuk. Nah, jadi kan ketua umumnya pas menyambut anggota baru kan nggak menyebutkan ya tujuan kita nih ini loh gitu. Jadi gimana sih caranya? Kan anak-anak baru, anggota-anggota baru kan belum tahu ya. Jadi gimana caranya kita bisa meraih tujuan itu tapi anggotanya nggak tahu tujuannya. Kayak misalnya ya sebutnya goalsnya dari kepengurusan pada saat itu yang menjabat. Sebenarnya sih itu bukan sebutannya bisa disosialisasikan juga gitu. Disosialisasikan terus yang kayak mereka tuh harus ingin cari tahu gitu loh, gimana sih apa sih yang jadi goals pengurusan pada hari ini gitu, apa sih yang kayak buat tujuannya teman-teman hari ini. Kayak misalnya pasti ketika teman-teman melakukan kegiatan lah, kayak kegiatan pasti ada tujuannya juga gitu loh, dan itu ujungnya juga bakalan ke goalsnya si kepengurusan hari itu gitu. Tapi gimana nih cara menanggapi anggota-anggota yang nggak ada rasa ingin tahu? Misalnya nih kayak dia mengikuti organisasi ini, tapi kayak nggak ada rasa ingin tahu gitu loh. Misalnya kayak ya udah ikut aja gitu. Kan pasti ada lah anggota yang kayak gitu, kayak nggak tahu gitu. Berarti ini saran dari gue lah ya. Iya, saran Bang Aris. Sebenarnya itu pernah gue coba juga ketika gue sedang ada di dalam kepengurusan pada saat itu. Gue mencoba untuk yang meraih mereka gitu loh. Jadi ketika orang ini yang diam atau ingin tidak tahu seperti yang lo bilang, gue yang berusaha meraih mereka gitu loh. Gue tahu itu capek, tahu itu capek, itu lama, tapi mau nggak mau suka tidak suka, maksudnya ntar juga feedbacknya juga bakal ada ketika misalnya gue udah berusaha mendapatkan dapat dia, terus dia tuh bakalan nanya ke gue juga gitu, atau ke pengurusan atau teman-teman gue yang lain gitu sih. Kalau misalnya abang udah kayak ngeraih anggota itu tapi anggota itu kayak nggak mau gitu, maksudnya kayak udah gitu, kayak nggak peduli. Karena rasa peduli itu penting ya dalam organisasi. Gimana tuh? Proses sih sebenarnya, kayak proses kita juga kan nggak bisa gitu ya, yang kayak secepat membalikan tangan gitu, kayak langsung cepet gitu loh. Tapi kan ini proses gitu loh, butuh waktu yang cukup lama dan intens juga gitu loh. Nggak bisa yang kayak lu bilang lu besok harus ke kampus ya, lu besok harus ke sana, kayak bisa ngomong gitu. Ada beberapa teman-teman yang bisa digituin, tapi ada beberapa teman-teman juga yang nggak bisa. Terus jadi abang kayak ngeraih terus gitu, saran dari abang? Pada saat itu yang gue lakukan sih gitu, kayak ya bisa dibilang capek gitu loh, tapi nggak satu-satu orang ya. Jadi yang kayak
yang bisa aja. beberapa orang gitu loh, jadi kayak nggak mungkin dong gue samperin satu-satu rumah teman-teman yang ada di sini. Iya, Ada makanya. juga. Terus apa cara itu efektif buat apa namanya anggota-anggota itu jadi sadar gitu? Bicara efektivitas, bagi gue efektif, tapi keberhasilannya nggak 100%. Tapi menghasilkan aja sih sebenarnya, menghasilkan. Ada kemajuan lah ya. Jadi ada Iya. progres yang oh ternyata gue diraih juga loh sama bang ini, Iya. gue diraih juga loh sama kak ini gitu loh. Jadi kayak tersadarkan gitu. loh. Nah, biar podcast ini tambah seru, kita mau ngadain games dulu nih. Kita sekarang masuk ke sesi games. Enggak deh, gue nggak mau. Kok bisa nggak mau? Kenapa? Bercanda. Oke. Oke, ini gamesnya itu kayak games pertanyaan gitu. Jadi misalnya Fadia nyebutin 2 pilihan, nanti Bang Aris milih salah satu. Contohnya ada nggak? Contohnya misalnya kayak milih hostnya cewek apa cowok nih gitu. Oh, Terus nanti iya. kayak kenapa? Oh iya. Oke. Ngerti itu kayaknya lebih Gampang gak sih? Gampang. Oke. Tapi susah. Ini biar kita relax. Rasanya susah tapi kayaknya. Lanjut. Oke, pertanyaan pertama. Bang Aris lebih milih koor atau ketua pelaksana? Oke, kita tidur dulu ya untuk saat ini. Kor. Kenapa Bang Aris milih koor? Kan lebih keren jadi ketua pelaksana. Tanggung jawabnya sih sebenarnya sama-sama punya tanggung jawab, sama-sama Iya. memimpin. Cuman kalau boleh pilih, kalau disuruh pilih itu gue jadi koor dan koor humas. Kalau Koor disuruh- humas. Iya. Pilihnya koor. Kenapa milih koor humas? Kan humas berat. Maksudnya kayak harus nyiapin undangan, nyebar-nyebar undangan. Ya itu tantangan gitu loh menurut gue ya. Bisa kita contohkan yang tadi seperti pembahasan yang tadi etika organisasi. Kita punya etika sama si pemateri atau yang kita undang gitu loh, atau tamu nantinya kita menghadapi dia sebagai LO, itu kan bentuk sebagai etika organisasi yang kita sudah dapatkan di teori dan kita aplikasikan di situ. Tadi dulu. Tapi kenapa harus kayak humas doang yang punya tantangan? Acara tuh juga punya tantangan, jadi koor acara. Iya, cuman kan yang tadi gue bilang si humas ini berhubungan dengan Dunia orang-orang yang kayak eksternal, internal Iya. yang kayak gitu kan. Kalau si acara dia fokus dengan teman-teman yang ada walaupun dia juga beretika tuh. Pertanyaan selanjutnya nih. Bang Aris milih jadi anggota aktif atau anggota pasif? Tadinya gue pilih pasif. Kenapa? Tadinya itu apa ya? Gue yang pengennya ya udah kuliah pulang. Kupu-kupu. Iya. Gitu. Oke. Terus akhirnya ya setelah gue masuk Himakom juga, gue tidak menyesal gitu loh. Tidak menyesal yang kayak oh gue dapet loh ilmunya, gue dapet loh sesuatu yang belum pernah gue dapet gitu loh. Jadinya gue rasa pun nggak salah juga gitu loh menjadi anggota aktif gitu. Tapi pada awalnya Bang Aris ini anggota aktif atau pasif? Tadinya ya langsung aktif gitu sih. Jadi Langsung. masuk LDH ya udah. Gitu. Langsung aktif, Iya. kayak ikut semua kegiatan. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir. Bang Aris ini lebih milih kuliah online apa offline? Itu udah pasti jelas semua orang bakalan jawab offline. Kok bisa? Fadia jelas-jelas jawab online. Ya, ini nggak sepakat sama gue. Iya, kan Bang Aris bilang semua orang pasti sepakat, Fadia enggak. Iya, cuman apa ya sebenarnya kuliah offline itu benar-benar yang menurut gue ya itu menjadi apa ya? Lu bisa sharing sama orang gitu loh ketika lu udah kusut nih di kelas kayak lu bisa sharing sama orang. Tapi online kan juga bisa sharing. Ya, nggak seru di media. Kenapa nggak seru? Iya, Seru dong, bisa interaksi. pakai emoticon. Nggak bisa interaksi, ya nggak sih? Bisa. Pakai emoticon, stiker WA. Aneh tahu itu sumpah. Aneh. Kalau untuk orang introvert, kan sih lebih milih. Dia harus jadi ekstrovert. Kenapa harus jadi extrovert? Iya, biar dia bergaul aja sama manusia lain. Kalau misalnya kamu bergaul sama manusia lain, Berarti dia emang yang salah. kenapa bisa salah? Introvert. Jadi introvert itu salah? Enggak juga, bagi bercanda aja tadi sih sebenarnya kayak ya itu haknya dia aja gitu. Iya dong. Kalau dia emang berkembang di introvert ya nggak masalah juga. Ketika dia berkembang di extrovert nggak masalah, jadi jangan pernah memaksakan orang lain aja. Ya, tapi Bang Aris lebih milih ujian online secara online apa offline? Ujian loh ya. UTS, Ujian? UAS. Offline. Kenapa? Ih, sumpah itu seru banget yang Apa serunya ujian offline? Ya, ini Bukannya lebih kayak uji nyali?
Iya, cuman yang gimana ya kalau nanti dibocorin dosen-dosen pada tahu kan yang kayak kita punya contekan di mana itu kan kayak itu sensasi tahu kayak lu gua tahu ketika kuliah online tuh enak, maksudnya enaknya dalam arti Iya. lu udah punya contekan nih, lu buka Google segala macam. Ya Udah kelihatan lah ya, iya, nggak kalau ketahuan. offline kan kayak lu nggak bisa yang kayak HP di tas. Ini tantangan. Itu tantangan dan lu punya triknya masing-masing setiap mahasiswa menurut gua. Dan gua yang pernah gua lakukan dan beberapa teman-teman gua aja. Jadi Bang Aris ini lebih suka tantangan, menantang diri. Oke, sekian aja sih gamenya, cuma 3 pertanyaan aja. Kalau banyak-banyak nanti lama. Iya, boleh. Iya. Lanjut, Ya lanjut. udah, segitu aja games kita pada episode kali ini. Nah, jadi gitu ya, e-commerce di dalam berorganisasi juga membutuhkan adanya etika untuk menjaga citra organisasi. Biar citra organisasi kita tuh kayak baik gitu loh. Nah, menurut pandangan Bang Aris nih, apakah etika organisasi di Himako Fisip UMJ sudah berjalan dengan baik? Yang kapan nih? Yang angkatan ini? Periode saat ini ya? Iya. Menurut gue sampai hari ini ya meningkat lah sebenarnya gitu loh, punya progres dan prosesnya masing-masing. Cuman mungkin yang gue tangkap juga yang kayak melihat evaluasi dari periode ini jadi kita jangan sampai mengulangi yang ini, kita seperti ini jadi kesalahannya berkurang terus meningkat, punya kegiatan-kegiatan yang bagus juga. Jadi karena udah banyak yang eval, jadi kita jadi udah lebih tahu lah ya. Evalnya juga dipelajarin sih terutama itu. Iya, biar gak kurang lagi. Nah, nggak berasa ya e-commerce, kita udah berbincang cukup lama, ditambah tadi sesi gamesnya. Nah, kayaknya udah harus diakhiri episode kali ini. Tapi tenang aja, nanti kita ketemu di podcast lainnya dan pastinya topik perbincangannya lebih asik lagi lah ya dari episode kali ini. Terima kasih untuk Bang Aris yang udah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Sama-sama. Nah, harapan dari Bang Aris nih untuk Terakhir, Himako harapan. Fisip UMJ. Harapan gue sih ya gue pernah bilang ini juga kayak semoga ya Makom sampai bisa gue internasional gitu loh, mau kapanpun lah sebenarnya gitu loh, sampai bisa dikenal dunia gitu loh. Kita nggak tahu menang lomba di Cari podcastnya lah ya, siapa tahu. viral segala Iya. macam. Itu kan ya harapan gue Iya. pribadi sih itu yang lebih simpel ya menurut gue ya. Mudah-mudahan ada yang bisa menaklukkan itu lah. Amin. Siapa tahu dari podcast kali ini gue internasional. Amin banget. Nah, sekian episode kita kali ini. Semoga topik yang kita bahas dapat memberikan manfaat untuk kalian semua, Amin. teman-teman e-commerce. Tunggu dulu, sebentar. Kita belum jargon, kita lupa. Oh Iya, Boleh. harus dong Boleh, jargon boleh, biar boleh. pada tahu. Boleh. Boleh dong dipimpin sama abang. Berat lagi ngambil jargon itu. Kenapa Ya. berat? Yaudah, ya. Dadah, oke. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Himakom. 1. Himakom biru. Himakom Keluarga. Aku Fadia pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.